Udah dibuang kok dibungutin lagi. Karena dari sini aku bisa belajar, Mir. Meskipun sobek, tetap ada ilmu di dalamnya. Buat apa sih, Sar? Aduh, Aku ingin sekolah, Mira. sekolah. Sekolah itu buat orang yang punya uang aja, Sar. Kamu ini sadar nggak sih, kita itu cuma anak pemulung, Sar. Tapi Tuhan nggak pernah bilang bahwa yang punya mimpi hanya untuk orang kaya. Terserahmu lah. Ayo pulang nak, sudah sore. Iya, Bu. Ayo, Mir, kita pulang. Yaudah, yuk, sudah banyak ini. Maaf ya nak, kehidupan kamu menjadi tidak layak seperti ini. Tapi suatu saat kamu menjadi orang yang sukses nak. Kalau suatu saat Sari sudah berhasil, Sari ingin jadi guru, Bu, yang bisa mengajar anak-anak seperti Sari, anak-anak pemulung di luar sana. Kamu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, cuma sakit dikit. Ini aku bantuin. Tapi aku cuma punya ini. Makasih. BTW, nama kamu siapa? Aku Rina. Halo, Rina. Namaku Sari. Aku pindahan dari Jakarta ke Surabaya. Tadi di sekolah cukup lelah. Jadi Kamu aku minum dulu deh. BTW, kamu sekolah di mana? Aku nggak sekolah. Cuman ini, aku belajar dari buku-buku ini, Rina. Oh maaf. Kapan-kapan ke rumahku yuk. Nanti aku kenalin ke ayahku. Pasti dia suka sama kamu. Terima kasih ya, Rina, tawarannya. Iya. BTW, rumah kamu di mana? Itu di seberang sana. Oh, ya udah kapan-kapan main ke rumahku yuk. Boleh? Ya udah aku pulang dulu ya. Kamu bisa. Bisa. Hati-hati ya, Rina. Ya, makasih. Pelan-pelan aja. Iya. Aku duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah Rina sudah pulang. Ayah, kenalin, ini Sari yang pernah aku ceritain. Oh iya, Saya Sari, Pak. Ya, kenalkan saya Tony, ayahnya Rina. Iya. Saya dengar ini ya, kemarin alhamdulillah terima kasih sudah menolong Rina ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, ini silakan duduk dulu. Nah, ini saya dengar kamu katanya ingin sekolah ya, Rina sudah banyak cerita masalah Rina. Iya sih Pak, saya ingin sekolah sebenarnya, cuman terhalang ekonomi, ibu saya tidak mampu membiayai sekolah saya. Jadi saya hanya belajar dari buku-buku bekas yang kadang saya pungut ketika saya sedang memulung. Ya, keren sekali Sari. Insya Allah karena kamu sudah menolong Rina kemarin dan kami juga ada problem ekonomi. Insya Allah kalau kamu akan saya sekolahkan, kemudian saya kuliahkan sampai lulus bagaimana? Beneran Pak? Iya, benar. Saya sangat senang Pak. Saya akan bersungguh-sungguh, saya janji tidak akan mengkhianati yang Bapak amanahkan ke saya. Iya. Oh, sekarang udah jadi anak orang kaya ya, Sar ya?
Pantes gak mau main lagi sama pemulung. Kamu kok bilangnya gitu sih, Mir? Udahlah, jangan muka dua. Kamu di sini cuma manfaatin keluarga Rina kan buat dapet untung. Mir, kamu berlebihan tau nggak? Aduh Sar, berlebihan apa? Kelihatan banget sifat kamu tuh. Sar, inget ya, dunia itu gak seindah buku-buku bekasmu yang kamu pungutin. Keterlaluan kamu, Mir. Udahlah Sar. Sebenarnya aku juga ingin sekolah seperti Sari. Aku juga punya cita-cita. Enak ya jadi Sari. Bisa dapat beasiswa seperti itu, bisa melanjutkan sekolahnya. Sedangkan aku untuk sekolah aja gak ada biaya. Kedua orang tua aku keadaannya seperti ini. Kesulitan ekonomi membuat aku terbatas untuk menggapai semua yang aku inginkan. Tapi kenapa ya? Semua ini tuh gak adil. Kenapa harus si Sari? Kenapa gak aku coba? Halo? Halo, Sari. Nanti tolong ambilkan dokumen yang di rumah ya. Ya, baik Pak, baik. Oke, saya tunggu ya. Ada apa ya Pak? Kok tumben memanggil saya di sini pagi-pagi? Ya, jadi begini. Sebetulnya ini berat untuk kami, ya. Tapi banyak yang berkata kalau kamu satu-satunya orang yang berada di rumah ini waktu kejadian itu. Pak, saya berani bersumpah saya tidak tahu mengenai uang itu Pak. Dan saya tidak pernah sentuh uang itu. Bahkan keberadaan uang itu saya tidak tahu di mana. Ya, baik. Ini akan kami selidiki terlebih dahulu, ya. Tapi untuk sementara Sari tidak bisa masuk ke rumah ini terlebih dahulu ya. Tapi Pak, saya hanya mengambil dokumen Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, kami tahu. Ayah, Rina yakin Sari nggak mungkin melakukan itu. Sari kan udah bantu Rina. Pasti dia nggak punya niatan seperti itu. Aku bingung. Aku harus kemana? Aku gak bisa berdiam diri tanpa aku mencari buktinya. Tapi gimana caranya? Aku gak punya sesuatu yang bisa membuktikan ke Pak Doni bahwa aku bukan pelakunya. Hai Sar, Hai Mir. tumben di sini. Iya, ini tadi pulang kerja mau mampir ke sini aja. Yakin pulang kerja? Maksudnya? Setahu aku kamu kan udah diusir dari rumahnya Pak Doni, Sar. Kamu tahu dari mana, Mir? Tahu dari mana ya? Tapi selamat ya, ngerasain kehidupan jadi pemulung lagi nih. Mir, aku nggak tahu ya apa penyebab kamu bisa benci banget sama aku. Kamu mau tahu penyebab aku benci sama kamu itu gimana? Apa ya? Aku tuh iri. Kamu bisa ditolong sama orang, kamu disekolahin, sedangkan aku yang lebih susah dari kamu, gak ada tuh satupun orang yang mau nolong aku. Enak banget ya kamu. Mir, selama ini aku juga nggak minta ditolong sama orang. Aduh, gimana ya? Kok bisa ya ada orang kayak kamu? Habis itu ya. Jadi jangan salahin aku kalau aku tuh benci sama kamu. Dan sekarang nikmatin aja. Kamu kan udah dikeluarin tuh dari rumahnya seorang kaya itu. Aku kira kamu teman kecilku dari kecil loh, Mir, kita sama-sama. Aku kira kamu gak akan
kamu berprasangka bahwa aku adalah pelakunya. Kamu pikir selama ini aku apamu dari kecil, ha? Kamu bisa seneng-seneng, kamu bisa nikmatin harta orang kaya itu, sedangkan aku yang udah susah payah nemenin kamu malah ninggalin aku. Emang ya, hidup tuh nggak adil. Serah kamu lah, Mir, serah deh. Lebih baik kamu pergi daripada kamu ganggu aku di sini. Gimana ya? Nambah pikiran, tahu nggak? Gimana? Halo, Halo Sar, ada apa, Rin? kita bisa ketemuan nggak? Ketemuan? Di mana? Kamu sekarang di mana? Kebetulan aku lagi ada di taman sih. Ya udah aku samperin ke sana ya. Kamu mau nyamperin ke sini? Iya Sar. Ya udah, nggak apa-apa. By the way, mau ngomongin apa ya, Rin, kalau boleh tahu? Nanti aku ceritain langsung deh ke kamu. Oke. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Iya, assalamualaikum. Oke, Rin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kok tumben sudah pulang nak? Iya, ini tadi kerjanya nggak banyak. Oh gitu. Biasanya pulang malam kamu? Bu, aku mau cerita deh. Iya, cerita apa nak? Sebenarnya aku ada masalah di rumah Pak Doni. Masalah apa nak? Aku dituduh, Bu, aku curi uang yayasan, dan aku nggak tahu uangnya pun aku nggak tahu di mana. Loh kok bisa nak kamu dituduh seperti itu? Aku nggak tahu, Bu. Tadi aku sempat disidak sama Pak Doni dan Rina. Aku nggak tahu, tiba-tiba dari kantor aku ditelepon Pak Doni untuk disuruh ke rumahnya Pak Doni, dan ternyata ya itu tadi, ada uang yayasan yang hilang. Kebetulan aku saat itu yang posisi ada di rumahnya Pak Doni, tapi aku bener-bener nggak mencuri, Bu. Aku bahkan nggak tahu tempatnya di mana, uangnya berapa, aku nggak tahu. Kamu waktu ke rumah Pak Doni sama siapa? Sama Mira sih, Bu. Bisa juga kalau Mira yang mengambil. Tapi nggak mungkin, Bu. Aku nggak percaya Mira ngelakuin itu. Mira waktu itu cuman pengen melihat rumahnya aja. Tapi Mira masuk ke rumahnya. Iya, aku dudukin dia di ruang tamu. Cuma berdua sama kamu. Iya, Bisa Mira yang mengambil nak. ini tadi Rina telepon sih mau ajak ketemuan. Mungkin ada yang diobrolkan. Yang penting mending ketemuan aja. Ya Allah, ujian apa lagi yang menimpa hamba? Semoga kebenaran segera terungkap ya Allah. Amin. Hai, Rin. Hai Sar. Udah lama? Enggak, barusan. Maaf ya, tadi agak macet. Enggak apa-apa. Mau ngomong apa? Aku mau ngajak kamu ketemu itu karena aku mau minta maaf sama kamu karena ucapan ayahku kemarin. Aku nggak pernah benci sama Pak Doni, karena ya aku tahu kalau aku di posisinya Pak Doni, aku juga bakal melakukan hal yang sama. Karena saat itu kan memang yang ada di rumah adalah aku, Rin. Tapi aku percaya kamu nggak akan berbuat kayak gitu. Aku tahu kamu tuh orang baik, Sar. Aku juga mau ngomong bukan aku pelakunya, Rin, tapi aku nggak punya bukti. Kalau aku ngomong tanpa bukti, itu sama aja omong kosong. Oh iya, Rin, rumah kamu tuh ada CCTV-nya nggak sih? Ada? Bukannya aku berprasangka buruk juga ke Mira. Cuman gimana ya, Rin, aku ngomongnya aku bingung. Saat aku ditelepon ayah kamu, posisi Mira ada di depan rumah.
dan dia pengen masuk. Katanya sih dia cuma pengen ngeliat rumahnya orang kaya tuh gimana. Aku cuma nyuruh dia duduk di ruang tamu, udah sekedar itu aja. Cuman aku nggak tahu ya itu perbuatannya siapa. Tapi bisa jadi sih Mira, karena aku percaya bukan kamu pasti pelakunya. Di sisi lain aku juga mau mikir gitu, Rin. Tapi nggak ada bukti yang bisa mengatakan itu. Nggak apa-apa, nanti aku coba cek CCTV ya. Pasti bukan kamu pelakunya. Kasih ya, Rin. Ya, aku percaya sama kamu. Cuman kamu sama ibu yang percaya sama aku. Kita pasti bisa ngembaliin kepercayaan ayah. Ya Tuhan, kita sudah menuduh orang yang salah. Assalamualaikum. Sari, maaf ya terlambat ya. Tadi banyak kerjaan Mas ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Jadi kemarin saya dan Rina kemarin sudah menonton CCTV-nya, Sari. Jadi yang ada di CCTV itu ternyata pelakunya bukan kamu. Jadi ini termasuk kabar baik buat kamu dan juga buat kita. Akhirnya kita tidak terjadi salah paham lagi ya. Yang lalu saya dan Rina mohon maaf karena sudah menuduh kamu, karena memang bagaimana lagi, kemarin yang ada di rumah dan yang tahu tempatnya dokumen hanya kamu ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan yang ingin menyampaikan kesan dan pesan wisuda pada hari ini. Hari ini saya berdiri bukan sebagai anak pemulung, tapi sebagai guru muda. Saya bukan hanya mewakili diri saya, tetapi anak-anak jalanan yang tidak didengar. Semua ini karena satu hal, keyakinan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh kasta, tapi oleh usaha. Terima kasih untuk semua yang percaya pada saya. Berkat bantuan seorang dermawan, Bapak Doni dan Rina, serta ibu saya yang selalu mendoakan, kini saya berdiri sebagai lulusan terbaik. Sekarang, saya akan jadi guru yang menyalakan semangat untuk anak-anak seperti saya dulu. Terima kasih. Kenapa? Rin, itu bukannya Mira ya? Oh iya, itu Mira. Iya nggak sih itu Mira? Iya. Coba kita samperin. Ya. Mir, Sari, kamu ngapain? Jangan deket-deket aku deh. Aku nggak pantas untuk jadi temenmu lagi. Mir, selama ini kami cari kamu, ya kan Rin? Iya benar. Buat apa kalian cari aku? Mir, aku nggak pernah menganggap kamu sebagai musuh. Tapi kan aku selama ini udah jahat sama kamu, Sar. Tapi kamu tetap temanku dari kecil, Mir. Tapi Udah deh, udah sekarang kamu mau makan. Kamu belum makan dari kemarin. iya, dari kemarin aku belum makan. Terpaksa aku cari di tempat sampah, Sar. Ya udah sekarang kamu ikut aku. Enggak deh. Kayaknya aku nggak pantas untuk ikut kamu, Sar. Karena aku udah jahat. Perbuatan aku yang ngefitnah kamu.
di rumah temenmu itu kayaknya aku nggak pantas deh. Mir, udah nggak usah mikir kayak gitu. Kita ini udah teman dari kecil. Aku nggak pernah benci sama kamu sekalipun perbuatan kamu saat itu yang memang membuat posisi aku, keadaan aku down. Tapi kamu tetap temanku, Mir. Tapi aku malu sama perbuatan jahatku. Enggak, aku udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf. Sekarang gimana kalau kamu ikut aku? Aku ada beberapa sekolah, Mir. Alhamdulillah, aku udah bangun beberapa TK untuk anak-anak yang kurang mampu kayak kita. Dan aku mau kamu juga ikut ngajar di sana. Besok kamu ikut aku, udah nggak pakai tapi-tapian. Besok kamu udah harus ikut aku. Kita bakal tunjukin kamu gimana lingkungan sekolahnya. Oh gitu, aku terima kasih banyak ya sama kamu. Sar, jangan kayak gitu, Mir. Udah. Besok aku jemput kamu di tempat biasanya kan? Ya, aku terima kasih banyak kamu sudah mau maafin aku. Iya, udah nggak apa-apa. Terima kasih. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,